Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-49 dan kita masih dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Dhawil Kitab was Sunnah dalam kitab As-Siyam atau kitab puasa. Sekarang kita melanjutkan ke bagian ke-6, penetapan masuk bulan Ramadan dan berakhirnya. Jadi dalam syariat Islam kita ada ketetapan atau ketentuan dari nas atau dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berakhirnya bulan Ramadan atau kapan masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yah al-hilal, yaitu melihat bulan sabit oleh seorang muslim sendiri atau kesaksian orang lain atau berita tentang itu. Lalu bila seorang muslim adil yang saleh bersaksi bahawa dia melihat hilal Ramadan, maka bulan Ramadan ditetapkan masuk dengan kesaksian ini. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi ketentuan pertama masuknya bulan Ramadan itu adalah melihat hilal. Dengan persaksian seseorang atau seorang melihat hilal dan dia mengatakan kepada pemimpin atau pemerintah, saya melihat hilal bulan sabit masuknya bulan Ramadan, maka persaksian satu orang saja, orang yang saleh, orang yang siqah itu sudah cukup. Dan ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Bila kalian melihatnya, maksudnya melihat hilal, maka berpuasalah. Jadi ketika di antara kita kaum muslimin ada yang melihat hilal, maka masuklah bulan Ramadan. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar, dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, "Akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nas bi siyamihi." Beliau mengatakan, aku mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kabar bahwa kami melihat hilal Ramadan. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi Ibnu Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa beliau telah melihat hilal masuknya bulan Ramadan. Maka Rasulullah puasa dan Rasulullah menyuruh atau memerintahkan seluruh umatnya untuk berpuasa. Dan ini tentunya kapan kita melihat hilal ini? Terakhirnya adalah tanggal 29 Sya'ban kita lihat. Jika terlihat di tanggal 29 Sya'ban pada malam hari, maka besoknya masuk tanggal 1 Ramadan. Bila hilal belum dapat dilihat atau belum ada seseorang muslim yang adil yang menyaksikannya, maka wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Dan masuknya bulan Ramadan tidak ditetapkan dengan selain dua perkara di atas, yaitu ru'yah al-hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi penentuan masuknya bulan Ramadan itu ada dua, dan itu berurutan. Yang pertama, di tanggal 29 Sya'ban kita lihat apakah ada orang yang melihat hilal masuknya bulan Ramadan. Jika ada, berarti besoknya tanggal 1 Ramadan. Namun jika tidak ada, maka kita sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini dua cara. Tidak ada cara selain ini. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Artinya, berpuasalah kalian atas dasar melihatnya. Maksudnya melihat bulan sabit atau hilal, dan berbukalah atas dasar melihatnya.
Lalu bila ia tidak terlihat oleh kalian, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban 30 hari. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di sini jelas ya, Rasulullah mengatakan, jadi ketentuan kita masuk bulan Ramadan itu adalah melihat hilal. Fa'in gubbiya, atau dalam hadis yang lain, fa'in gummiya, ya, jika ditutupi oleh awan, maka kalian sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dan di sini muallif menyebutkan penetapan akhir bulan Ramadan adalah dengan ru'yah hilal bulan Syawal melalui kesaksian dua muslim yang adil. Lalu bila tidak ada dua muslim yang adil yang bersaksi tentang ru'yah hilal, maka wajib menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Di sini ada perbedaan ya. Ketika mau memasuki bulan Ramadan, cukup persaksian satu orang adil, satu orang muslim yang adil dan juga soleh. Namun untuk penetapan keluarnya atau berakhirnya bulan Ramadan itu harus disaksikan minimal 2 orang muslim yang adil dan juga soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke bagian ke-7, waktu niat berpuasa dan juga hukumnya. Orang yang hendak berpuasa wajib berniat puasa. Niat adalah salah satu rukunnya sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu hanya tergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi puasa wajib atau puasa sunnah itu harus diiringi dengan niat. Kita memang harus berniat puasa. Jika tidak berniat, maka tidak dapat pahala puasa. Umpamanya seseorang besok umpamanya dia tidak makan seharian, namun dia tidak berniat puasa, maka dia tidak dapat pahala puasa. Dia hanya mendapatkan lapar dan juga haus saja. Dan hendaklah dia berniat puasa sejak dari malam untuk puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, qada, dan juga nazar, sekalipun sesaat sebelum fajar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man lam yubayyid as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, dan Al-Imam Ibnu Majah. Dan ini adalah untuk puasa wajib. Jadi kita harus berniat walaupun 1 detik atau 1 menit sebelum masuknya solat subuh. Kita memang harus berniat kita itu melaksanakan puasa. Dan niat itu adalah mahalluhal qalb, tempatnya di dalam hati. Tidak harus kita lafazkan. Tidak harus kita katakan nawaitu shauma ghadin, tidak. Dengan kita bersahur atau minum sebelum masuknya solat subuh, itu sudah dikatakan niat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa berniat puasa pada siang hari sedangkan dia belum mengkonsumsi apapun, maka puasanya tidak sah, kecuali niat untuk puasa sunnah, ya. Jika puasanya puasa wajib umpamanya, dia belum makan apa-apa setelah solat subuh, pun belum makan sesuatu ataupun belum minum sesuatu, kemudian di siang hari dia berniat puasa, itu tidak dianggap puasanya sah jika itu puasa wajib. Beda halnya dengan puasa sunnah. Jika itu puasa sunnah memang dibenarkan, dan ada contohnya dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala hal 'indakum min syai'. Qulna la, qala fa inni idzan sha'im. Artinya Nabi SAW datang mengunjungiku, kata Ummul Mukminin Aisyah, pada suatu hari. Seraya beliau bertanya, apakah kalian memiliki sesuatu makanan, atau apakah kalian memiliki makanan? Kami menjawab, tidak. Beliau bersabda, kalau begitu aku puasa saja. Ini adalah puasa sunnah. Dibolehkan kita berniat di siang hari, tapi dengan syarat kita belum memakan
sesuatu ataupun belum meminum sesuatu. Adapun puasa wajib, maka ia tidak sah dengan niat yang dilakukan sejak dari siang hari dan harus niat di malam hari. Di sini di paragraf terakhir muallif menyebutkan cukup satu niat pada permulaan Ramadan untuk 1 bulan penuh, namun dianjurkan memperbaharui niat pada setiap harinya. Di sini ada perselisihan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang niat puasa wajib yang berbentuk paket umpamanya. Seperti puasa Ramadan, dia 30 hari. Bolehkah kita berniat dengan satu niat? Berniat di malam hari pertama saja untuk 1 bulan puasa Ramadan. Muallif menyebutkan boleh. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan seperti Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Asy-Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya niat puasa wajib terkhusus bulan Ramadan itu 1 hari dengan hari yang lain adalah mustaqillah, terpisah. Ibadahnya terpisah. Jadi setiap orang itu harus berniat tiap malam. Paling tidak sebelum masuknya waktu subuh dia harus berniat puasa untuk besok harinya. Allahu a'lam, dalam masalah ini adalah saya melihat pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan untuk puasa wajib yang dia mustaqillah seperti bulan Ramadan itu terpisah satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kenapa? Karena umpamanya kita di hari pertama umpamanya puasa, kemudian di hari kedua tidak berpuasa, puasa pertama tetap sah, tidak harus kita ganti. Ini merupakan bukti bahwa 1 hari dengan hari yang lain itu puasa yang terpisah, walaupun dia dalam 1 bulan yang sama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sekedar sifat kehati-hatian kita, lebih baik bagi kita untuk berniat tiap malam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai ringkasannya adalah, jadi untuk puasa wajib kita harus berniat setiap kali mau berpuasa di malam hari sebelum masuknya waktu fajar. Adapun puasa sunnah, maka dibolehkan bagi kita berniat di siang hari dengan syarat kita belum memakan apapun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melangkah kepada bab kedua, alasan-alasan yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas bagian pertama saja, alasan-alasan yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Alasan atau udzur yang membolehkan bagi seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah sakit dan lanjut usia. Sakit dan lanjut usia, maksudnya di sini adalah orang sakit yang diharapkan bisa sembuh, itu boleh tidak berpuasa. Lalu bila dia sudah sembuh, maka dia wajib mengqadhanya, menggantinya di hari yang lain. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Artinya beberapa hari tertentu, maksudnya maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Artinya, karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan di mana dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Jelas ya? Jadi orang yang sakit atau yang lanjut usia dibolehkan bagi mereka tidak berpuasa di siang bulan suci Ramadan. Namun jika sakitnya adalah sakit yang diharapkan untuk sembuh, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain ketika uzurnya itu sudah hilang. Artinya ketika dia sudah sembuh. Sakit seorang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menyengsarakan penderitanya bila dia berpuasa. Namun jika sakit ringan umpamanya pilek atau flu,
yang tidak berpengaruh tentang puasa kita, dia harus tetap berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Karena tidak semua sakit dibolehkan baginya untuk meninggalkan puasa umumnya. Sakit yang dibolehkan adalah yang menimbulkan masyaqqah, menimbulkan keberatan, maksudnya menimbulkan kesengsaraan bagi orang yang berpuasa itu. Namun kalau sakit ringan atau sakit hati umpamanya, itu tidak dibenarkan bagi dia untuk meninggalkan bulan suci Ramadan. Contoh seorang suami sakit hati pada istri ya, kemudian dia meninggalkan bulan suci Ramadan dengan alasan sakit, tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Di sini muallif menyebutkan, adapun orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya. Namun orang yang sakit parah dan kemungkinan besar tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia juga dibolehkan untuk tidak berpuasa, namun tidak mengqadanya, tidak menggantinya di hari-hari yang lain. Cukup bagi dia untuk membayar fidyah. Membayar fidyah 1 mud ya. Maksudnya membayar fidyah nisfu sa'. Sebagian kata ulama mengatakan nisfu sa'. Membayar fidyahnya, yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak hari puasa yang dia tinggalkan. Untuk mempersingkat waktu, ini nanti sebagiannya bisa dibaca oleh para peserta Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uzur yang kedua adalah safar. Uzur yang kedua adalah safar. Seorang musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib atasnya mengqadha berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Jadi orang yang musafir juga dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa di siang bulan suci Ramadan. Namun jika mereka berpuasa, puasanya sah dan tidak diwajibkan bagi mereka. Namun jika mereka tidak berpuasa, wajib bagi mereka untuk menggantinya di hari-hari yang lain sesuai dengan hari yang mereka tinggalkan. Dan ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Bila kamu hendak puasa, maka silahkan puasa. Dan bila kamu berkehendak lain, maka silahkan tidak berpuasa. Jelas ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan, falamma balagha al-kadid aftara fa aftara an-nas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Makkah dan dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan, lalu ketika beliau sampai di Al-Kadid, Al-Kadid ya, itu nama daerah yang sudah mendekati Ka'bah, maka beliau berbuka, lalu orang-orang pun ikut berbuka. Jadi dalam safar itu kita dibolehkan untuk tidak berpuasa di siang bulan suci Ramadan. Dan safar yang membolehkan tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah safar yang sudah dibolehkan mengqasar salat. Dalam jaraknya, bagaimana jarak safar yang mu'tabar, yang dianggap dalam syariat Islam? Mayoritas ulama mengatakan 80 km. Jika dalam perjalanannya adalah 80 km, maka dibolehkan bagi dia untuk mengqasar salat. Namun Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini tidak ada dasar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan 80 km. Namun kita kembalikan kepada kebiasaan al-urf. Jika kebiasaan di suatu kampung tersebut atau di suatu daerah tersebut dengan jarak tertentu itu sudah dianggap musafir, maka dia dianggap musafir walaupun tidak sampai 80 km. Namun jika maksudnya begitu juga ketika di dalam satu kampung itu dianggap jarak tersebut belum bersafar walaupun sudah lebih 80 km, maka dia tidak dianggap safar. Jadi kita kembalikan kepada urf. Walaupun jaraknya bertambah atau kurang dari 80 km, jika itu kebiasaan dari dalam satu daerah tersebut, maka dia dianggap menjadi safar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im.
Jadi di antara akhlak para sahabat, kami pernah melakukan safar bersama Nabi SAW, maka orang yang berpuasa dari kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan sebaliknya orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi ketika kita bersafar bersama sahabat kita, bersama kawan kita umpamanya, mereka ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, itu tidak boleh kita mencela, karena memang ada alasan atau udzur yang dibolehkan dalam syariat bagi mereka untuk tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui dalam safar ini ada ketentuan-ketentuan. Jika safar tersebut tidak mengganggu dirinya untuk melaksanakan apa yang dia niatkan di safar tersebut, walaupun dia berpuasa tidak terganggu, tidak terpengaruh, maka lebih baik baginya untuk berpuasa. Namun jika dia bersafar dan dia berpuasa, maka dengan puasa tersebut berpengaruh kepada apa yang dia tuju itu, sehingga tidak tercapai, maka lebih baik baginya untuk tidak berpuasa. Namun jika dia dalam keadaan safar dan safar itu menyulitkan dia ya, belum sampai kepada membinasakan dia, menyulitkan dia, maka makruh baginya berpuasa. Namun jika dalam keadaan safar dia berpuasa dan dengan berpuasa tersebut bisa membinasakan dirinya, bahkan membunuhnya, maka haram baginya untuk berpuasa dalam keadaan safar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita. Sebagai rangkuman adalah penentuan masuknya bulan Ramadan itu ada dua cara, dan itu berurut. Yang pertama adalah dengan melihat hilal di malam 29 Sya'ban. Jika tidak terlihat, maka kita sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini dua cara. Kemudian untuk penetapan masuknya bulan Ramadan cukup persaksian satu orang muslim yang adil dan juga soleh. Namun penetapan berakhirnya bulan Ramadan tidak cukup satu orang, harus dua orang paling sedikit, orang yang soleh dan juga orang yang thiqah terpercaya. Kemudian untuk niat puasa wajib harus berniat di malam hari sebelum masuknya fajar shadiq, walaupun 1 detik ataupun 1 menit. Namun jika puasa sunnah boleh kita berniat di siang hari dengan syarat belum memakan sesuatu ataupun meminum sesuatu. Dan untuk niat puasa Ramadan atau puasa wajib yang lebih dari 1 hari dan dia 1 paket, maka yang lebih baik adalah kita berniat di tiap hari atau di tiap malam di bulan Ramadan tersebut. Setiap kita puasa wajib 1 hari kembali berniat yang baru, kita perbaharui niat kita. Sedangkan untuk puasa sunnah kita katakan tadi boleh dia berniat di siang hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tadi telah membahas 2 bentuk uzur atau alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di siang bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sakit atau lanjut usia. Kemudian yang kedua adalah safar. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.